Halo, balik lagi di Limit Order Trader. Kali ini gue mau breakdown trade gue hari Selasa. Bukan hari Selasa, hari Rabu tanggal 11 tanggal 11 Maret ya, 2026. Gue dapet trade satu kali loss, satu kali menang. Gue akan coba menjelaskan ya kenapa gue ambil trade ini. Satu, seperti biasa gue nunggu 9.30. Ini 9.30 nih. Balik lagi, target gue sebenarnya gue langsung lihat ada relative equal low nih. Cakep banget ya sebenarnya kalau kalian lihat. Gue langsung menuju situ sih sebenarnya target gue. Jadi kita mulai dari mana ya? Daily dulu deh ya. Daily dulu. Kita mulai dari daily dulu. Hari Rabu ya, ini dia nih. Jadi seperti yang kalian lihat, hari Selasanya udah reject suspension block ya. Cuma gue nggak expect dia untuk menyentuh suspension block lagi gitu. Gue berharap dia itu langsung junam hari Rabunya gitu. Jadi gue pengen expansion tuh sebenarnya terjadi antara Rabu dan Kamis. Ternyata hari Kamis yang terjadinya ya. Kalau kalian lihat panjang banget, tapi nggak terjadi di New York EM. Ya udahlah, biarkan saja. 15 menit, kita pindah ke 15 menit. 15 menit gue nunggu 9.30 seperti biasa. Dia tiba-tiba pump set ya, reject. Sebenarnya ini gue agak keburu-buru sih jujur, makanya gue loss. Ini kita langsung pindah aja ya ke 1 menit. Ke 1 menit ya. Ini 9.30, kalian udah lihat displays. Terus gua agak keburu-buru, gua ngelihat ada first presented, gua langsung short di sini. Pas langsung short, nggak tahu dia balik lagi ke atas gitu. Nah, ya udahlah, loss sekali tuh ya. Bias gua seperti yang gua lihat, gua bilang di awal, target gua relative equal low di sini nih. Relative equal low yang akan jadi target ya. Nah ini gue lihat, wah ini sebenarnya cakep nih kalau dia junam, cuma kayaknya nggak terjadi. Akhirnya ya udahlah, bukan rezeki ya kayak gitu, malah naik lagi. Pas naik gue ngeliat dia sweep liquidity Asia high di sini ya. Asia high udah sweep. Nah gue ngeliat dia reaksinya gimana, set turun, dia menciptakan gap, fair value gap di sini gede, dan gue pengen dia ngebreak dulu. Sebenarnya ini ada entry bagus ya, cuma gue nggak pede. Nih di sini nih, tuh, ini sebenarnya bagus kalau mau di entry-in, tapi gue kurang pede. Kenapa? Karena ini masih di range-nya, masih di luar. Gue pengen dia masuk dulu lah intinya gitu, masuk dulu ke range Asia nih bawah, baru gue makin pede. Tapi kalau masih di atas, gue takut dia nanti abis dari sini masih ke atas lagi. Nah itu yang bikin gue takut. Gue takut dia ke atas lah intinya kayak gitu. Sebenarnya ini bagus nih, dan sesuai sama, kalau gue lihat sesuai juga dengan 100 tick yang gue masih aman nih sebenarnya. Cuma ya udahlah, akhirnya gue entry di inversion di sini. Gue lebih pede inversion di sini. Akhirnya gue limit order seperti biasa. Namanya juga nama akunnya limit order. Gue selalu limit order. Dengan stop lossnya 100 tick atau $50 kalau satu kontrak. Ya kalian hitung sendiri lah. Ini soalnya future ya. Udah set. Nah ini dia nih, target kan gue sini. Gue ngelihat dia, gue mencari, gue kebetulan 2 kontrak di sini. Jadi kalau kalian lihat rekamannya, sebenarnya gue masih ada posisi, cuma udah gue partial profit di sini ya.
Jadi pas udah gue partial profit di sini, kenapa? Ada relative equal low di sini. Makanya gue ngambil TP di sini, tiba-tiba dia terbang dan gue partial profitnya di mana? Di sini. Nah, di sini. Karena udah ya udah gitu. Tapi overall gue pasti profit hari ini lumayan oke. Terus ternyata dia reject di first percentage per value gap dan langsung menuju target yang gue tuju. Ya bukan rezeki lah intinya kayak gitu, bukan rezeki gue untuk dapat trade ini, nggak apa-apa. Udah sih kayaknya gitu aja ya penjelasannya, cukup simpel sebenarnya. Cari sweep liquidity, habis itu habis sweep liquidity ini kayak unicorn model ya, nggak tahu deh. Ini kayak sweep liquidity Asia, habis itu reject, udah entry, udah sesimpel kayak gitu sih. ICT emang begitu aja sih tradingnya gitu. Yang penting adalah manajemennya, jangan lupa, karena metode ICT nggak selalu menang ya. ICT sendiri bilang dia juga suka loss gitu, cuma win rate-nya masih mending lah ya daripada yang lain. So far sih gue profit sih, alhamdulillah. Oke, gue rasa gitu, cukup gitu aja untuk video kali ini. Gue harap kalian bisa jadi belajar lah. Kayak gini, ini hitung-hitung gue bagi-bagi ilmu sih sebenarnya. Kenapa gue menang? Ya kalian bisa belajar dari kekalahan gue dan kemenangan gue nih. Contohnya kayak gini nih, ini loss nih. Ini gue terlalu terburu-buru, padahal ada liquidity di atas harusnya gue nunggu dulu. Ini ya pelajarannya buat kalian, ya jangan buru-buru. Gue sendiri buru-buru, ya udah makanya ini gue bikin video buat jurnal gue pribadi sebenarnya. Ya buat jurnal gue pribadi. Terus ini menangnya dan kalian jadi belajar kenapa gue ambil partial di sini, karena ada relative equal low yang kayak gitu-gitulah. Atau di sini juga boleh sih sebenarnya, cuma terlalu pendek gue nggak kurang suka ya. Gue pengennya ini lebih obvious banget jadi liquidity soalnya. Oke. Kayak gitu aja untuk breakdown trading gua kali ini. Ini adalah video buat gue jurnal semua trading gue jurnal. Kalian sebenarnya bisa melihat jurnal gue di Discord guys gitu. Barangkali ada yang mau masuk ke Discord gue, nggak apa-apa buat karena di situ kalau kalian lihat ya, gue suka nge-breakdown ini nih tuh, suka nge-breakdown backtest, terus gue juga suka nge-breakdown event news event ya. Di sini kayak misalkan kalau Jumat, kalau lagi nggak ada news tuh gimana, karakteristik price actionnya kayak gimana Nasdaq di waktu kayak gitu-gitulah. Nah, kalian bisa nanya-nanya atau diskusi juga boleh kayak gitu sih. Kalau ada yang mau masuk Discord, komen aja, ntar gua share ya. Oke. Gua rasa cukup gitu aja. Gua harap kalian belajar dari kesalahan dan kemenangan gua. Oke. Thank you semuanya, bye.